Jumpa lagi dengan Mujiono Evodio. Hari ini kita akan melakukan pembahasan latihan ujian IPS kelas 6. Sudah siapkah hati dan pikiran kalian? Mari kita mulai. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Nomor 1. Upacara adat Jawa bagi bayi yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah disebut apa? Ayo, disebut apa? Biasanya bayinya dikurungi, kemudian nanti dinaikkan tangga dengan cara dipegangi. Apa namanya? Namanya tedak siten. Pinter. Nomor berikutnya. Apa manfaat batu marmer? Batu yang berasal dari kapur yang banyak di daerah Tulungagung. Ayo apa ya? Antara lain untuk patung, untuk batu nisan, untuk ubin, piala, souvenir, dan macam-macam model tiruan. Entah itu tiruan telur atau tiruan-tiruan yang lain yang terbuat dari batu marmer. Nomor 3. Sumber daya alam air terjun Dolo, juga air terjun Irenggolo di daerah Kediri. Dimanfaatkan untuk apa? Pasti kalian pernah ke sana. Ya, untuk objek wisata. Nomor berikutnya. Di daerah pinggiran sebuah kota terdapat lahan kosong. Lahan tersebut dekat dengan jalan. Potensi kegiatan ekonomi penduduk. Jadi yang diutamakan adalah ekonomi penduduk. Kalau letaknya strategis. Untuk apa ya? Untuk perdagangan. Pasti banyak orang jualan makanan, minuman, pakaian atau apapun. Terlebih kalau di penduduk setempat banyak ekonomi yang menonjol. Kalau di situ banyak ekonomi menonjol di bidang batik, pasti akan banyak orang-orang jualan batik. Kalau di situ daerah pariwisata, pasti banyak orang-orang menjual souvenir dan sejenisnya. Nomor berikutnya. Candi Penataran merupakan salah satu peninggalan yang bercorak Hindu. Letaknya di kota mana? Provinsi mana? Candi Penataran, mungkin ada yang pernah ke sana, mungkin juga ada yang belum. Letaknya di kota Blitar. Provinsi mana kota Blitar? Provinsi Jawa Timur. Nomor berikutnya. Sungai-sungai di Kalimantan cenderung dimanfaatkan penduduk. Untuk apa ya sungai di Kalimantan? Perhatikan gambar. Nah, sudah tahu kan? Pinter kalian. Yaitu untuk transportasi. Kalian memang luar biasa, cepat memahami, cepat mengerti. Berikutnya, bentuk rumah adat Tanah Toraja atau rumah tongkonan. Berasal dari mana? Ayo, rumah Toraja atau rumah tongkonan. Berasal dari provinsi Sulawesi Selatan. Di daerah Sulawesi Selatan, daerah Makassar, banyak rumah tongkonan, rumah Toraja, ya kan? Silahkan perhatikan gambarnya supaya benar-benar hafal, terlebih yang belum pernah ke sana. Berikutnya, potensi sumber daya alam kelapa sawit mendorong penduduk melakukan aktivitas ekonomi. Berikutnya, sebagian besar penduduk Indonesia bekerja mengolah tanah. Maka dari itu disebut negara apa? Ayo, negara yang sebagian besar penduduknya bercocok tanam atau mengolah tanah. Jawabannya apa? Negara agraris. Ya, terima kasih. Kalian luar biasa sudah bisa menjawab bersama saya. Berikutnya, menurut Muhammad Hatta, perusahaan swasta juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan swasta dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Kegiatan perusahaan swasta sesuai pernyataan tersebut adalah apa yo? Perusahaan swasta itu hanya boleh dalam hal apa?
Jawabannya adalah menyediakan produk selain yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi kalau menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh didominasi, tidak boleh dikuasai sendiri, karena itu demi kepentingan umum, maka harus dikoordinir atau dikuasai oleh negara. Begitu anak-anak, menyediakan produk selain yang menguasai hajat hidup orang banyak. Berikutnya, usaha yang dijalankan secara bersama-sama. Tujuannya untuk mensejahterakan anggota. Ayo, ini kelas 5 ini. Apa namanya? Iya, betul. Terima kasih. Kalian luar biasa. Namanya koperasi. Yang logo-logonya pernah berubah di tahun 47, kemudian diganti di tahun 2012, kemudian diganti lagi di tahun 2015. Itulah koperasi. Berikutnya, dalam kehidupannya manusia akan menjamin hubungan dengan lingkungan sekitar dengan berbagai keperluan. Keadaan ini membuktikan bahwa manusia telah melakukan yang namanya apa? Ayo, kalau menjalin hubungan satu dengan orang lain, A dengan B, B dengan C, C dengan D, namanya apa? Seperti kalian itu loh, kalau istirahat ketika belum pandemi, istirahat kalian akan berinteraksi sosial. Jadi berteman, bermain bersama, makan bersama, berlari-lari bersama, atau aktivitas apapun secara bersama-sama. Hal itu baik anak-anak karena kita hidup bersama orang lain. Kita bukan sendirian di suatu pulau ya. Kita selalu berhubungan dengan orang lain, maka jadilah makhluk sosial. Tidak boleh egois, tidak boleh individu. Baik, kita teruskan. Banyaknya penambangan dapat menimbulkan permasalahan. Ayo, permasalahan apa? Tanah digali, ditambang untuk mendapatkan jenis-jenis tertentu, harta tertentu, atau barang tambang tertentu. Apa yang dirugikan? Ya, lapisan tanah, pengikisan lapisan tanah akan digerus, dan ini membahayakan bagi penduduk yang ada di sekitarnya, atau mungkin desa yang ada di sekitarnya. Mungkin kita nggak merasa karena jauh Pak, 1 kilometer, 2 kilometer. Tapi kalau gunungnya, lerengnya sudah berbahaya, nanti kalau hujan, waduh, satu desa bisa-bisa tertimbun, kena banjir bandang, dan kena musibah-musibah yang lain. Maka dari itu, penambangan memang di sisi lain menguntungkan, tetapi juga menimbulkan permasalahan-permasalahan di sisi yang lainnya, ya, terutama pengikisan lapisan tanah. Nomor berikutnya, pencarian mayoritas penduduk yang tinggal di daerah seperti pesisir adalah apa? Ya, mata pencarian yang cocok adalah nelayan, mencari ikan. Nomor berikutnya, mudah belajar bahasa dari kaum pedagang yang berdagang ke Indonesia. Keuntungan dari letak Indonesia yang secara geografis strategis. Dalam bidang apa? Keuntungan dalam hal berbahasa tadi namanya bidang komunikasi. Jadi komunikasi itu percakapan antara penjual dan pembeli. Kegiatan yang dilakukan petani seperti pada gambar yang mencerminkan adanya interaksi dengan lingkungan alam adalah petani apa itu? Nah, yang berhubungan dengan alam, ya pasti petani mengolah sawah, petani menanam padi. Perhatikan gambar. Tujuan awal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, ya waktu itu VOC ya, datang ke Indonesia, tujuan utamanya apa? Ya, berdagang, terutama mencari rempah-rempah, pala, lada, cengkeh ya. Berikutnya, peran tokoh pada gambar. Nah, siapa itu ya? Namanya siapa itu? Nah, siapa namanya? Ya, AWS Malabi. Perannya apa dia?
Ya, dia memimpin pertempuran melawan arek Surabaya. Tentu pertempuran di Surabaya, ya kan? Nomor berikutnya, koperasi yang menampung hasil kerajinan tenun tradisional di Bandar Kota Kediri adalah koperasi apa? Perhatikan gambar. Ya, koperasi produksi. Koperasi produksi itu koperasi yang membuat, di situ membuat batik ikat. Perhatikan gambar. Aktivitas seperti pada gambar umumnya terdapat di mana? Ada industri gudang garam di situ ya. Pasti di dataran rendah, nggak mungkin di dataran tinggi. Apalagi tanahnya miring-miring ya. Mata pencaharian terbesar penduduk negara anggota ASEAN umumnya apa? Ya, pasti sudah tahu, umumnya petani. Kota negara seperti pada gambar adalah, di situ ada simbol negara gajah putih. Ibu kotanya adalah Bangkok. Berikutnya, tokoh berikut yang menandatangani deklarasi Bangkok yang berasal dari tempat seperti pada gedung pada gambar, gedung Petronas, berarti Malaysia. Siapakah tokoh yang menandatanganinya? Ya, pinter, Tun Abdul Rasa dari Malaysia. Nomor berikutnya, pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa? Ya, pasti sudah tahu ya. Jadi bangsa Indonesia ini bebas menentukan nasibnya sendiri. Merdeka kok ya toh. Merdeka bebas menentukan nasibnya sendiri. Nomor hasil perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto hanya Jawa, Madura, Sumatera. Jadi Linggarjati itu Indonesia sempit, hanya Jasuma, Jawa, Sumatera, Madura. Linggarjati, Jasuma, Linggarjati, Jasuma, Jawa, Sumatera, Madura. Ya, sempit ya. Nggak enak ya perundingan Linggarjati, karena Indonesia itu hanya 3 tadi, hanya Jawa, hanya Sumatera, dan hanya Madura. Yang bukan itu berarti bukan Indonesia. Berikutnya, isi dari Kasimo Plan. Kasimo Plan adalah programnya Kasimo. Apa sih programnya Kasimo? Kok sampai dia terkenal? Yang pertama, menanami tanah kosong. Jadi tanah yang tidak terurus, tanah yang nganggur, yang terbengkalai begitu saja, tidak boleh dibiarkan, harus ditanami sehingga menghasilkan sesuatu. Entah itu makanan, entah itu buah, entah itu apapun, harus ditanami. Yang kedua, melakukan intensifikasi di Jawa dengan memperbanyak penanaman bibit unggul. Jadi tanaman-tanamannya harus unggul sehingga menghasilkan makanan dalam jumlah yang banyak. Padinya nggak mungkin toh 1 biji padi menghasilkan 1 biji juga. Kalau bisa 1 menghasilkan 1 karung ya, enak ya. Menanam 1 biji, nanti bulir-bulirnya ditanam, panen bisa 1 karung. Waduh, Indonesia bisa luar biasa. Yang ketiga, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting dalam produksi pangan. Jadi dalam produksi pangan tadi ada hewan-hewan yang diperlukan apa? Itu jangan sampai dibunuh sehingga kita langka, tidak punya, nanti produksi pangannya akhirnya terbengkalai. Itulah cara-cara supaya makanan di Indonesia berlimpah ruah. Pertama ditanami, jangan sampai ada tanah kosong. Kemudian harus bibit yang unggul, yang bagus, yang menghasilkan berlimpah ruah. Kemudian jangan membunuh binatang-binatang yang membantu dalam pengelolaan atau dalam memproduksi makanan-makanan atau pertanian tadi. Itulah programnya dari Kasimo atau dikenal dengan Kasimo Plan. Nomor berikutnya, teknologi transportasi modern ya. Jadi ada mobil, taksi, kereta api, bahkan kereta peluru, pesawat terbang, kapal laut, kapal pesiar, dan masih banyak lagi. Tentu berbeda yang tradisional, yang ditarik kuda, tarik sapi, atau mungkin ditarik manusia ya, atau mungkin berjalan kaki. Jadi masih tradisional, beda dengan modern. Nomor berikutnya, dampak modernisasi, yaitu bergaya hidup mewah yang mengarah pada pemborosan. Nah, pemborosan apa? Hanya untuk acting ya. Ben dikira waduh kaya aku belinya yang banyak-banyak
selalu beli padahal nggak dibutuhkan. Apa namanya? Ya, konsumerisme. Jadi konsumerisme itu konsumen selalu ingin beli padahal nggak dipakai, nggak dibutuhkan. Ya, hanya beli saja sampai di rumah digeletakkan gitu, diletakkan biasa saja, nggak dipakai, nggak dibutuhkan. Dan ini nggak boleh loh ya. Jadi anak-anak nggak boleh konsumerisme. Boleh beli kalau memang benar-benar dibutuhkan. Nomor berikutnya, dampak positif globalisasi di bidang pendidikan. Jadi untungnya dengan teknologi pendidikan menjadi bagaimana? Ya, betul. Meningkatnya mutu pendidikan. Ya, mutu pendidikan kan macam-macam ya. Kalau dulu guru nggak bisa ngajar karena sakit atau karena penyakit, ya sudah libur total. Tapi kalau sekarang kan masih ada pembelajaran melalui internet, melalui YouTube, melalui media-media sosial yang lain. Ini keuntungannya dengan adanya globalisasi. Belajar bisa dari mana-mana. Kalau dulu hanya mendengarkan guru satu kali ya kan, mendengarkan sekolah oleh gurunya hanya satu kali di sekolah. Begitu sampai di rumah, gurumu ngomong apa? Nggak tahu bu, nggak tahu mah. Nah, kalau sekarang mau diulang-ulang berkali-kali boleh. Anak-anak mau mengulang suaranya Pak Muji di rumah, di kamar, di ruang tamu, di WC mungkin ya, atau di tempat lain mau diulang-ulang bertiga, berempat, berlima, diulang 1 kali, 5 kali, 10 kali, atau mungkin sampai suara saya serak-serak tetap bisa ya. Itulah dampak positif globalisasi di bidang pendidikan, yaitu meningkatnya mutu pendidikan, anak-anak belajar dengan lebih baik lagi. Itu pun tergantung niat kalian. Kalau kalian punya niat yang tinggi, pasti sumber ilmu bukan satu-satunya dari guru, tapi dari manapun bisa. Ayo anak-anak modern, ayo kalian yang merasa modern ya, ayo kita tingkatkan, mari kita optimalkan pembelajaran dari berbagai macam sumber ya. Setuju anak-anak? Nah, yang setuju pasti nanti ilmunya akan meningkat terus-menerus dari sekarang, esok, atau lusa, atau masa depan. Lanjutnya, kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara ya dikenal dengan istilah apa? AFTA ya, ASEAN Free Trade Area. Artinya perdagangan bebas bangsa-bangsa di ASEAN. Kalau dulu kita jual beli gini kena kita pajak ya, pajak impor, pajak ekspor dengan nilai yang mahal. Tapi sekarang sudah janjian sesama ASEAN, mungkin pajaknya tidak ada atau mungkin kecil ya, yang sama-sama mengenakkan. Penjual eksportir ya enak, pembeli importir juga enak, sama-sama menguntungkan. Nomor berikutnya, komoditas ekspor utama dari negara petrodolar. Nah, petrodolar itu mana? Nah, kalau nggak tahu petrodolar nanti tentu tidak bisa menjawab ya. Brunei Darussalam. Apa penghasilan utama? Yaitu apa? Nah, minyak bumi dan gas alam. Berikutnya, peranan Indonesia di bidang politik dalam organisasi ASEAN. Nah, ada namanya, ayo politik perjanjian apa? Ekstradisi. Apa sih perjanjian ekstradisi? Perjanjian ekstradisi itu penyerahan buronan. Jadi kalau ada buronan yang melarikan diri ke Indonesia misalnya ya, akan diserahkan ke asalnya. Misalnya dari negara A, ini loh A, loh buronanmu ketangkap di negaraku ini loh. Demikian juga sebaliknya. Buronan kita melarikan diri ke luar negeri, nanti ditolong kita, akan ditangkap di sana dan dikembalikan ke kita ya. Itulah perjanjian ekstradisi, penyerahan buronan yang tertangkap dan dikembalikan ke negara asalnya. Nomor berikutnya, ibu kota negara yang memiliki bendera seperti pada gambar. Mari kita perhatikan layar. Sebelah kiri adalah bendera Indonesia, ibu kotanya apa? Nah, pasti tahu dong ya, Jakarta. Kemudian sebelah kanannya Thailand, ibu kotanya? Pintar, Bangkok. Kemudian sebelah kanannya lagi Vietnam, ibu kotanya apa? Ya, Hanoi. Sebelah kanannya lagi Filipina, ibu kotanya adalah? Pintar, Manila. Kemudian Malaysia, ibu kotanya adalah?
Ya, Kuala Lumpur. Singapura? Ya, ibu kotanya Singapura. Laos, ibu kotanya? Ya, Vientiane ya, tulisannya gitu ya. Kemudian Brunei, ibu kotanya? Bandar Seri Begawan. Kamboja, ibu kotanya? Phnom Penh. Terakhir, Myanmar, ibu kotanya adalah ya Naypyidaw atau Naypyidaw. Nah, itulah ibu kota yang ada di negara-negara ASEAN. Nomor berikutnya, provinsi yang terletak di wilayah waktu Indonesia Tengah. Ya, waktu Indonesia Tengah itu banyak sekali. Yang paling mudah dihafalkan itu Barat dan Timur. Barat itu hanya Sumatera, Jawa, kemudian hanya Kalimantan Barat, ya. Kemudian WIT timurnya hanya Papua, Maluku, ya kan. Nah, sisanya termasuk waktu Indonesia Tengah. Jadi yang bukan WIB, bukan Sumatera, bukan Jawa, bukan Kalimantan Barat. Kemudian yang bukan WIT, WIT, Papua maupun Maluku, berarti WITA. Apa saja negara-negara yang termasuk, apa saja ibu kota yang termasuk WITA waktu Indonesia Tengah. Nah, berdasarkan peta, perhatikan baik-baik. Jadi semua Sulawesi, kemudian Jawa ke timur, mulai Bali ya, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian semua Sulawesi. Nah, itu berdasarkan gambar. Selengkapnya perhatikan tulisan berikut ini. Mulai dari Bali ya. Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, itu semua masuk WITA, waktu Indonesia Tengah. Jadul, zaman dahulu. Tapi bukan tradisional, bukan kentongan. Kita mulai dari atas sebelah kiri. Pada gambar adalah telepon koin. Telepon koin ini ada di tepi jalan. Kalau mau digunakan, gagang yang untuk bicara itu diambil, kemudian koinnya dimasukkan, kemudian nomor rumah, nomor telepon rumah. Setelah itu kita bicara. Nanti kalau sudah melebihi 2 menit, nanti akan mati dengan sendirinya. Dan tidak bisa digunakan untuk telepon jauh, telepon luar kota, tidak bisa. Hanya dalam kota dan durasinya sangat terbatas. Yang sebelah kanan adalah orari. Ya, ini masih alatnya besar, kemudian adaptornya juga besar, antenya besar lagi. Ini tidak praktis. Sekarang sudah modern. Sekarang hanya segenggaman tangan. Kecil, tapi fungsinya sama, bisa untuk komunikasi. Sebelah kiri bawah, ini operator. Jadi kalau kita dulu telepon luar kota gitu, kita minta tolong disambungkan melalui operator. Nah, Ibu tolong disambungkan ke nomor 0353 sekian untuk luar kota. Jadi ini masih pakai operator ya, belum modern. Kalau sekarang cukup langsung tekan nomor interlokalnya 031 atau 021 atau 0 berapa, baru nomor telepon rumah. Sebelah kanannya atau tengah itu ada gambar pager itu ya, satu arah. Jadi ini sama seperti radio panggil. Kita disuruh menghubungi nomor telepon tertentu. Hubungi nomor telepon sekian. Nanti kita akan datang ke telepon umum, kita memencet ada apa telepon kok memberitahu saya. Ya, ini jadi satu arah ya, namanya radio panggil atau pager. Sebelah kanannya lah ini paling tradisional, ini harus pakai kabel. Harus diolor-olor pakai kabel. Kalau tidak ada kabelnya tidak bisa ini ya. Telepon biasa, ini telepon rumah yang pakai putar ya, belum digital, diputar-putar dulu ada nomornya. Kalau nomornya misalnya mau telepon 681 gitu, 6 dulu diputer. Setelah diputer kita nunggu dulu putarannya balik. 6. Nanti 8 diputer. Nanti habis itu balik lagi lama. Jadi untuk satu nomor aja nombolnya itu lama sekali. Apalagi kalau nomornya 10 digit atau 12 digit seperti nomor HP gitu, ya 12 digit atau lebih, waduh lama sekali. Satu nomor saja lama, apalagi banyak nomor ya. Ini sangat tidak modern. Sekarang sudah modern, sekarang cukup ditombol. Tidak usah nunggu.
Ya, satu angka, satu detik tidak masalah. Kalau dulu tidak bisa ya, tradisional sekali, jadul ya. Kemudian paling kanan bawah itu adalah orari atau HT yang zaman dulu, HT-nya besar sekali. Ya, sekarang sudah canggih, sekarang kecil, praktis. Nah, itulah alat komunikasi ya, zaman dahulu yang agak modern tetapi belum mengalami modernisasi. Sudah lumayan, ada yang pakai kabel, ada yang tidak. Yang pakai kabel malah tambah tradisional sekali itu ya, kanan, tengah, tengah bawah itu paling tradisional. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Oh, sudah selesai ya. Terima kasih anak-anak, tidak terasa kita sudah belajar IPS untuk persiapan ujian. Semoga anak-anak benar-benar memahami materi IPS. Bila belum, silakan nanti diulangi lagi. Boleh 2 kali, boleh lebih, terutama anak-anak yang di rumah ada jaringan WiFi, silakan digunakan terus-menerus, tidak bisa tidur malam hari, silakan belajar melalui video pembelajaran ini, sambil mendengarkan, sambil tidur-tiduran, semoga bisa menambah wawasanmu. Anak-anak kalau suka belajar, saya yakin ilmu pengetahuan akan menambah kualitasmu. Pasti anak-anak akan semakin pandai, semakin mengerti, dan semakin menjadi kebanggaan kami, Bapak Ibu Guru maupun orang tua kalian. Sekian pertemuan dengan Mujiono Evodi. Bila suka, jangan lupa ya, di-subscribe ya setelah ini ya. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.